Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. I would like to extend my respect to Dr. Teh Yasinta Kumaladewi ST, MIP, Mr. Rolde Aspan Mujahid STMT, Dr. Inven Veronica Natali STMT, and Mrs. Jayanti Mandasari, Andi Munawar Abdul STMA as the examiners in today's final seminar, and to all the esteemed participants of this seminar. First and foremost, let us praise and express gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most compassionate and merciful, because by Allah permission today we are get here to participate in the open final project seminar examination. We also send blessing and salutation to our beloved Prophet Muhammad SAW, who guided us from the era of ignorance to a dignified and knowledgeable time. Allow me to introduce myself. My name is Muna Shakila, with student ID D1011911047 from the Laboratorium Infrastructure and Transportation Planning. Today, please allow me to present the result of my final project guided by Dr. Teh Yasinta Kumala, Dewi STIP, and Mr. Rolde Aspan Mujahid STMT, with the title Development of Inorganic Waste Management Strategy based on the 3R concept on Barang Lompok, Iceland. Next, allow me to present in Indonesia. Outline dalam presentasi kali ini yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, jenjang pustaka, metode penelitian, pertanyaan penelitian 1, pertanyaan penelitian kedua, pertanyaan penelitian ketiga, dan penutup. Yang membelatar belakangi penelitian saya kali ini yaitu Pulau Baranglompok merupakan pulau dengan kepadatan tinggi di antara pulau-pulau yang ada di Kota Makassar, sehingga dapat menjadikan produksi pengolahan sampah organik yang dihasilkan semakin tinggi. Kedua, Peraturan Undang-Undang 18 Tahun 2008 membagi pengolahan sampah domestik dan dari pengolahan sampah menjadi kegiatan 3R dan dari berbagai sumber sampah, sementara penanganan sampah mencakup pengumpulan, pengangkutan ke TPA, dan pengolahan sampah. Dan yang ketiga, konsep program 3R untuk mengolah sampah organik di Pulau Baranglompok belum efektif. Sampah tersebut cenderung diolah dengan pembakaran atau berakhir di laut. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengidentifikasi jenis pengolahan sampah organik saat ini 2023 proyeksi volumenya 5 tahun ke depan di Pulau Baranglompok. Kedua, untuk mengetahui seberapa efektif pengolahan sampah organik di Pulau Baranglompok ditinjau dari implementasi program Reduce, Reuse, dan Recycle. Ketiga, untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pengolahan sampah anorganik berdasarkan program Reduce, Reuse, dan Recycle di Pulau Baranglompok. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini yang pertama, sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas plastik, mainan, botol, dan gelas minuman kali, dan sebagainya. Kemudian ada volume timbulan sampah. Untuk menghitung volume timbulan sampah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 dengan rumus volume timbulan sampah total sama dengan volume sampah per orang dikali jumlah penduduk. Yang ketiga ada program 3R. Pengolahan sampah dengan program 3R dapat mengurangi penggunaan sampah organik di mana reduce berarti mengurangi sesuatu yang bisa menjadi sampah. Reduce berarti menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan beberapa kali. Dan recycle berarti mengelola kembali sampah menjadi barang-barang baru yang bermanfaat. Selanjutnya ada efektivitas pengolahan sampah. Tingkat efektivitas dari pengeluaran dan penanganan dapat dihitung dengan menggunakan rumus efektivitas sama dengan realisasi dibagi dengan terrealisasi dikali 100%. Untuk mengetahui efektivitas pengolahan sampah organik dapat menggunakan rumus rata-rata pengurangan ditambah penanganan dibagi 2. Adapun studi banding yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada Zero Waste Singapura, kedua pengolahan sampah Korea Selatan, ketiga proses recycle sampah plastik oleh Ekolabo di Bali, keempat pengolahan sampah berbasis masyarakat di Kepulauan Karanganyar, Kota Makassar. Adapun lokasi penelitian berada di Pulau Baranglompok, Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar, dan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Pulau Badik dan Baranglompok, Kabupaten Pangkep, timur berbatasan dengan Pulau Lailai dan Pulau Kahyangan, Pulau Selatan berbatasan dengan Pulau Barangcerdik dan Pulau Kedingarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Lumu-Lumu. Populasi dan sampel dalam penelitian ini, populasi sebanyak 5.097 jiwa, sampel 51 rumah. Adapun metode penelitian terdiri dari tujuan penelitian, kemudian ada variabel pertama, tujuan pertama terdiri dari 3,
jenis sampah organik, volume sampah organik saat ini, tahun 2023, proyeksi volume sampah organik, kemudian ada efektivitas pengolahan sampah organik, dan strategi peningkatan efektivitas pengolahan sampah organik berdasarkan program 3R. Dan kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknis data, dan output dapat dilihat lebih jelas pada slide. Alur pikir penelitian. Alur pikir penelitian ini diangkat dari isu dan permasalahan. Kemudian tujuan penelitian dan landasan teori dan hukum. Kemudian ada variabel tujuan penelitian pertama, tujuan penelitian kedua, dan ketiga dengan menggunakan metode analisis. Tujuan penelitian pertama dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, tujuan penelitian kedua metode analisis deskriptif kuantitatif dan efektivitas. Penelitian ketiga menggunakan metode analisis SWOT dengan output pengembangan strategi pengolahan sampah organik konsep reduce, reuse, dan recycle di kurikulum para kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di slide. Pertanyaan penelitian pertama, jenis sampah anorganik. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di Pulau, jenis sampah organik yang sering dihasilkan oleh masyarakat pulau terdiri dari 23 jenis sampah, yaitu kertas kartun kardus, terdiri dari rak telur, kertas nasi, kardus, kardus makanan, tisu, kertas buku, kertas lainnya. Kemudian ada plastik, terdiri dari botol kemasan plastik, tutup botol plastik, gelas kemasan plastik, sedotan plastik, kantong plastik bekas, kemasan makanan ringan, dan plastik lainnya. Kemudian ada kain, terdiri dari kain atau pakaian layak pakai dan yang tidak layak pakai. Kemudian ada kaleng, terdiri dari kaleng aluminium tipis dan tebal, kaca, terdiri dari botol kaca bening berwarna dan kaca lainnya, dan sampah lainnya. Selanjutnya ada volume sampah anorganik pada tahun 2023, di mana jumlah sampah organik per jiwa sebanyak 0,193 kg per jiwa per hari, per kakak 0,578 kg per hari, per rumah dengan 0,759 kg per rumah per hari. Dan yang ketiga, terdapat proyeksi volume sampah 5 tahun ke depan. Proyeksi volume sampah 5 tahun ke depan yaitu pada tahun 2024 sebanyak 1030,46 kg per jiwa per hari, kemudian pada tahun 2025 sebanyak 1048,94, 2025 sebanyak 1067,23 kg per hari, pada tahun 2027 sebanyak 1085,53 kg per hari, dan pada tahun 2008 sebanyak 1103,82 kg per hari. Dan menggunakan data proyeksi volume sampah organik, keputusan dan pengolahan sampah dapat menjadi lebih efektif dan berfokus pada solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebenarnya untuk mengetahui efektivitas pengolahan sampah anorganik di Pulau Barang Lompok terdapat upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yaitu reduce yang dilakukan oleh masyarakat pulau terkait dari jumlah sampah yang dihasilkan, baik dapat daur ulang maupun yang sulit daur ulang. Salah satu langkah yang diimplementasi adalah menggunakan produk yang dapat disusun seperti air galon. Kemudian untuk reuse, menggunakan kembali wadah atau kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, menggunakan wadah atau kantung yang dapat digunakan berulang-ulang, menggunakan baterai yang dapat dicas kembali, kemudian jual atau berikan sampah yang tidak terpilah kepada pihak yang memerlukan seperti botol, gelas plastik, kaleng, telur, kertas, kardus, dan lain. Hasilnya dari recycle. Di Pulau Barang Lompok belum ada upaya yang dilakukan untuk daur ulang recycle. Perlu lebih jelasnya dapat dilihat pada peta respon pengolahan sampah organik di pada selanjutnya. Kemudian ada efektivitas pengolahan sampah anorganik. Untuk mengetahui efektivitas pengolahan sampah organik, dilakukan perhitungan yang menggunakan analisis efektivitas. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 51 responden, 5 responden mengetahui tentang pengolahan sampah anorganik melalui konsep 3R dan sudah mulai mengimplementasikannya. Sementara 46 responden lainnya tidak mengetahui konsep 3R. Namun 12 responden secara umum sudah melakukan konsep reduce dan reuse. Dengan demikian, persentase total efektivitas pengolahan sampah adalah 16,66%. Selanjutnya ada efektivitas pengolahan sampah organik ditinjau. Efektivitas penanganan sampah anorganik dari 4 indikator penanganan sampah anorganik, hanya pengangkutan yang diimplementasikan sebanyak 45 rumah sampah tercampur. Namun 6 rumah lainnya tidak menerima layanan pengangkutan karena lokasinya tidak dilalui oleh motor pengangkut sampah. Hal ini menghasilkan efektivitas penanganan sampah anorganik sebesar 22,06%.
Berdasarkan hasil dari penanganan sampah anorganik, maka diperoleh hasil efektivitas pengolahan sampah organik di Pulau Paranglopo yaitu 27,69% dengan kategori sangat tidak efektif. Adapun faktor yang pengaruh yaitu satu, minimnya pengaruh masyarakat terhadap program 3R, dua, kesibukan dari aktivitas masyarakat, tiga, sikap masyarakat yang kurang terbuka terhadap perubahan, keempat, pemikiran masyarakat yang lebih memilih melakukan proses pembakaran dan pembuangan sampah ke laut. Setelah mengetahui volume sampah, efektivitas jenis sampah, maka akan diperoleh strategi peningkatan efektivitas pengolahan sampah anorganik berdasarkan program TR di Pulau Batam Lombok. Strategi pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia terhadap pengolahan sampah organik berdasarkan program 3R. Pertama, konsep reduce. Dalam meningkatkan ketaatan masyarakat dalam implementasi konsep reduce, terdapat upaya yang dapat dilakukan. Seperti yang telah dipaparkan oleh Subakti pada tahun 2010 dan Stopo dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kemudian untuk konsep reuse. Dalam konsep reuse, masyarakat diarahkan untuk memilah 23 jenis sampah berdasarkan jenisnya. Disarankan untuk membersihkan sampah yang telah dipilah sebelum diangkut. Hal ini akan membantu memudahkan pekerjaan petugas TPS 3 yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam pemilihan sampah di tempat tersebut. Strategi kedua itu memaksimalkan penggunaan TPS 3 dan peningkatan kegiatan pengolahan sampah organik. Penataan ruang TPS 3. Rekomendasi penataan ruang TPS 3 diajukan karena kondisi existing menunjukkan tumpukan sampah yang berserakan di mana-mana. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanpa mengubah existing yang ada, melainkan mengarahkan fungsi ruang sebenarnya. Dengan demikian diharapkan pihak TPS 3 dapat lebih teratur dalam mengolah sampah organik di TPS 3R. Untuk rekomendasinya dapat dilihat jelas pada slide. Selanjutnya ada rekomendasi pengolahan sampah. Yang pertama yaitu proses pemilahan. Sampah yang telah dipilah oleh masyarakat dan rumah tangga akan ditempatkan dalam wadah yang telah direkomendasikan di TPS 3R. Wadah yang digunakan adalah keranjang yang akan diberi label sesuai dengan jenis sampah yang telah dipilah. Kedua, pengolahan sampah dengan proses reuse. Rekomendasi dari proses reuse dapat dilakukan lebih lanjut oleh pihak TPS 3R dengan masyarakat setempat dalam menciptakan kerajinan tangan dan sampah organik. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya membantu mengurangi sampah organik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat. Adapun rekomendasi hasil produk dan proses reuse yaitu A. Plastik dapat dibuat tas, dompet, rompi, kain, dan lain. Kemudian ada kain dapat dibuat boneka, alat kaki, baju, dan lain-lain. Kemudian ada kaleng dapat dibuat tempat mensil, celengan, bunga hias, dan lain-lain. Ketiga, pengolahan anorganik dan proses recycle. Rekomendasi sampah organik yang dapat diproses recycle secara sederhana di Pulau Barangan yaitu pertama, sampah plastik. Sampah plastik terdiri dari 7 jenis, diantaranya 2 dapat direkomendasikan untuk diolah dengan proses recycle secara sederhana yaitu PET dan HDPE. Hasil daur ulang sampah plastik dapat dijadikan bahan untuk produk baru. Kemudian ada kertas dan kardus. Kertas atau kardus dapat diulang secara sederhana dengan beberapa langkah, di mana kertas atau kardus diubah menjadi bubur, kemudian dikeringkan, dipadatkan, dan akhirnya diolah menjadi kertas baru atau produk lainnya. Kemudian ada kaca atau gelas. Kualitas kaca tetap tinggi setelah proses daur ulang berulang kali tanpa penggunaan signifikan, menjadikannya salah satu bahan daur ulang yang sangat efektif. Dengan strategi yang ketiga, membuat peraturan sanksi terhadap masyarakat yang sampah sembarangan. Peraturan yang efektif merupakan dokumen penegakan hukum yang konsistensi, memadai, serta upaya dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mengurangi sampah yang tempat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, jenis sampah organik terdiri dari 23 jenis volume rata-rata per hari per jiwa 0,1,3 kg per jiwa, per kakak 0,578 kg per kakak per hari, dan per rumah 0,79 kg per rumah per hari. Produksi volume sampah anorganik 5 tahun ke depan yaitu pada tahun 2024 1030,46 kg per jiwa per hari, 2025 1048,94 kg per jiwa per hari, 2026 1067,23 kg per jiwa per hari, dan pada tahun 2027 sebanyak 1085,53 kg per jiwa per hari, dan pada tahun 2028 1103,82 kg per jiwa per hari. Kedua, efektivitas pengolahan sampah organik dari implementasi program 3R di Pulau Barangopo sangat tidak efektif dan persentase rata-rata efektivitas pengolahan sampah yaitu 27,69%. Dan yang ketiga, strategi untuk meningkatkan efektivitas pengolahan sampah organik berdasarkan program 3R. Yang pertama, peningkatan SPM. Kedua, memaksimalkan penggunaan TPS 3R. Dan yang ketiga, membuat peraturan berupa sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Demikian persentase hasil tugas akhir saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.